and blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, kali ini di Story Film kita akan mereview film yang berjudul The Foreigner yang rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang ingin membalaskan dendam anaknya yang tewas akibat serangan dari teroris. Karena pihak kepolisian terlalu lamban dalam menangani kasusnya, jadi dia sendiri yang akhirnya turun tangan untuk membalaskan dendam kematian anaknya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini agar saya makin semangat untuk upload video-video terbaru. Enjoy the video. Film ini diawali dengan seorang pria yang bernama Quan Ngoc Minh yang berasal dari Vietnam. Tetapi dia sekarang tinggal di kota London bersama anaknya yang bernama Van. Quan merupakan mantan pasukan khusus yang beralih profesi menjadi seorang pengusaha restoran. Quan ingin sedang menjemput Van yang baru saja pulang dari kuliahnya. Rencananya mereka langsung ingin pergi ke toko pakaian dan membelikan gaun untuk Van, agar Van bisa pergi ke sebuah pesta dansa. Sesudah sampai di sana, Van lebih dulu masuk ke toko pakaian tersebut, sedangkan Quan ini ingin mencari tempat parkir untuk mobilnya. Dan tiba-tiba, kemudian terjadi ledakan besar yang berdampak pada toko pakaian tersebut. Quan yang terkena dampak dari ledakan itu masih bisa berdiri dan mencari anaknya Van yang masih di dalam toko. Tetapi sangat disayangkan, ternyata Van tewas akibat kejadian tersebut. Setelah itu kantor berita setempat mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatakan mereka adalah kelompok autentik Aira. Mereka mengatakan bertanggung jawab atas kejadian ledakan tersebut. Kemudian scene berganti ke pria tua yang sedang berselingkuh. Dia bernama Liam. Liam merupakan mantan pemimpin dari kelompok Aira, dan sekarang dia berprofesi sebagai wakil menteri di Irlandia. Kemudian istri sah Liam menelpon dan memberi kabar bahwa telah terjadi aksi pengeboman yang mengatasnamakan kelompok Aira. Karena dia mantan anggota Aira, jadi dirinya takut diseret dalam kasus tersebut. Kemudian Liam dan teman-temannya yang dulu juga bergabung dalam kelompok Aira mengadakan rapat untuk mencari tahu siapa pelaku dari pengeboman ini. Hasil penelitian dari kepolisian Inggris mengatakan bom itu merupakan sisa dari persenjataan Aira dan menggunakan kata sandi dari kelompok Aira itu sendiri, yang artinya memang benar pelakunya adalah orang dalam dari anggota Aira itu sendiri. Dan Liam bertanya apakah mungkin orang itu ada di ruangan ini, tetapi semuanya hanya bisa diam dan tidak ada yang mengaku. Kembali ke Quan yang depresi karena kehilangan putri yang paling dia sayangi. Quan di sini tidak hanya diam. Dia rutin selama 5 hari berturut-turut pergi ke kantor polisi untuk melihat perkembangan kasus yang menewaskan anaknya tersebut. Tetapi sayangnya dia tetap tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dari pihak kepolisian. Sampai-sampai dia berani menyogok polisi agar polisi segera mencari tahu nama dari pelakunya. Tetapi polisi tidak mau menerima uang dari Quan dan menyuruh Quan untuk tetap bersabar. Dan juga polisi itu menyuruh Quan agar tidak perlu setiap hari datang ke kantor polisi dan biarkan polisi yang menjalankan tugasnya. Sudah 3 minggu dari kejadian tersebut, tetapi polisi hanya mendapatkan sedikit petunjuk. Kemudian Quan melihat berita di TV bahwa Liam yang merupakan wakil menteri Inggris adalah mantan dari anggota Aira. Mengetahui hal tersebut, Quan berinisiatif menghubungi Liam untuk menanyakan nama dari pelaku pengeboman tersebut, kalau saja Liam ini tahu dengan nama-nama pelakunya. Tetapi saat Quan bertanya kepada Liam, ternyata Liam juga tidak mengetahui siapa pelaku dari pengeboman tersebut. Liam mengatakan dia bekerja untuk undang-undang, bukan untuk teroris, jadi dia tidak tahu siapa pelaku pengeboman tersebut. Karena Quan tidak mendapatkan jawaban dari pihak polisi maupun mantan anggota Aira itu sendiri, Quan berniat pergi dari rumah untuk mencari tahu sendiri siapa dalang dari aksi pengeboman tersebut. Dia pun membakar semua foto orang terdekatnya yang sudah meninggal. Kemudian dia memberikan restorannya kepada temannya yang bernama Lam. Dan akhirnya Quan pun pergi dan tak tahu kapan dia akan kembali. Kemudian scene berganti ke Quan yang pergi ke Irlandia untuk menemui Liam dan langsung bertanya tentang nama dari pelaku pengeboman tersebut. Awalnya Quan ditolak dan akan diusir dari tempat tersebut, tetapi untung dia bertemu langsung dengan Liam dan Liam membiarkan Quan untuk berbicara. Quan meminta bantuan Liam untuk mencari tahu siapa pelakunya,
Tetapi Liam mengatakan dia sudah 30 tahun tidak berhubungan dengan Aira. Tetapi Kwon tetap meminta Liam untuk membantunya mencari pelaku tersebut. Dan pada akhirnya Liam tetap tidak bisa membantu Kwon. Kemudian Kwon berkata, "Kau akan berubah pikiran." Dan Kwon langsung pergi dari tempat Liam. Tetapi sebelum pergi, Kwon menuju ke toilet untuk merakit bom waktu buatannya sendiri dan memberi peringatan kepada si Liam. Kemudian Kwon menelpon Liam dan bertanya apakah kau sudah berubah pikiran. Liam yang kantornya sudah dibom pun marah dan kembali mengancam Kwon. Kwon terus memberi teror kepada Liam sampai Liam mau memberikan nama dari pelakunya. Liam yang sudah geram dengan tingkah Kwon langsung menyuruh bawahannya untuk mencari dan menangkap Kwon. Keberadaan Kwon langsung diketahui oleh anak buah Liam. Kwon yang terjebak dan tidak bisa pergi dari sana terpaksa harus meladeni anak buah dari si Liam. Biarpun sudah tua dan kondisinya tidak meyakinkan, tetapi Kwon tetap fasih dalam bertarung. Dan akhirnya Kwon bisa terlepas dari kejaran anak buah si Liam. Kemudian Liam memanggil keponakannya yang bernama Sean untuk menyelidiki pelaku pengeboman tersebut. Sean ini merupakan pasukan khusus kehormatan di resimen kerajaan Irlandia. Keesokan harinya Kwon masih mengikuti Liam, dan dia melihat Liam sedang berselingkuh. Kemudian Kwon mengancam Liam akan menyebarkan foto dia sedang berselingkuh jika tidak mau memberikan nama pelakunya. Sebagai info, selingkuhan Liam di sini ternyata adalah salah satu komplotan dari pelaku pengeboman tersebut. Tetapi Liam di sini tidak mengetahuinya. Kemudian Liam mengajak istrinya untuk pindah rumah yang jauh dari kota, bertujuan untuk menghindari ancaman dari Kwon. Tapi sayangnya Kwon sudah mengetahui semua rencana Liam, dan dia berhasil menemukan tempat persembunyian Liam. Dengan kemampuan yang Kwon punya, seperti ninja dia berhasil masuk dan meledakkan salah satu bangunan di sana. Liam yang terlalu meremehkan Kwon akhirnya memanggil pasukan yang lebih banyak. Kemudian scene berganti ke pelaku pengeboman yang mengaku sebagai anggota autentik Aira. Mereka akan melakukan misi pengeboman yang berikutnya di pesawat yang akan ditumpangi oleh para pejabat Inggris. Dan mereka sudah mengetahui kalau kata sandi untuk pemicu bom dari Aira sudah diganti. Dan pemicunya akan mereka ganti dengan menggunakan jam internal pada sebuah laptop. Kemudian mereka menyuruh Sarah, yaitu selingkuhan Liam, untuk mendekati seorang reporter bernama Ian Wood yang juga menaiki pesawat tersebut. Ketika Ian lengah, Sarah diam-diam memasang bom di laptop Ian. Kemudian Kwon juga berhasil meledakkan salah satu mobil milik bawahannya Liam dengan memasang ranjau di jalan masuk arah rumah Liam. Dan mereka akhirnya mengetahui di mana Kwon bersembunyi. Kwon yang menyadari hal tersebut langsung bersiap-siap untuk menghadapi anak buah Liam. Dengan jebakan yang dia pasang, Kwon pun berhasil melumpuhkan para bawahannya Liam. Tapi tiba-tiba, Kwon tidak mengetahui kalau masih tersisa satu orang di sana. Tapi untungnya Kwon masih bisa selamat. Kemudian Liam menghubungi Sean untuk memburu Kwon. Karena Sean juga seorang prajurit, mungkin aja dia bisa mengimbangi kemampuan dari Kwon. Tetapi Liam tidak tahu kalau keponakannya ini sedang ada main sama istrinya. Ada suami sama istri sama aja doyan selingkuh. Kemudian Liam mendapatkan informasi dan biodata tentang Kwon. Dan akhirnya dia tahu orang yang dia hadapi adalah salah satu pasukan khusus yang paling mematikan dari militer Amerika. Kemudian tidak disangka Kwon berhasil masuk ke ruangan Liam dengan bom yang sudah dia pasang di tubuhnya. Kwon kembali meminta nama pelaku kepada si Liam. Karena Liam tidak mengetahui nama pelakunya, dengan takut Liam mengatakan dia sudah memasang perangkap dan akan tahu namanya pada saat mereka akan melakukan misi pengeboman yang selanjutnya. Dengan kata sandi yang sudah Liam ubah. Dan Kwon memberinya waktu 1 hari untuk memberikan nama si pelaku. Besoknya benar saja pengeboman kembali terjadi. Tapi sayangnya mereka sudah tidak menggunakan kata sandi dari Aira. Mereka mengganti pemicunya menggunakan jam internal. Jadi pelakunya tidak bisa dilacak. Kemudian keponakan Liam yaitu Sean datang untuk menjalankan misinya melacak dan menangkap Kwon.
Akhirnya polisi berhasil melacak salah satu pelaku pengeboman dari luka di tangannya. Pelakunya bernama Aurelie. Polisi juga berhasil menyelidiki kalau Aurelie ini sempat bertemu dengan Maigret. Maigret adalah anggota Aira yang juga bekerja sama dengan Liam pada saat Liam masih bergabung dengan kelompok Aira. Ternyata semua kejadian ini diawali oleh rencana Liam sendiri untuk membuat sedikit kekacauan, dan dia akan datang sebagai pahlawan untuk mengatasi kekacauan yang ada. Semua itu bertujuan untuk memperkuat posisinya sebagai menteri. Tetapi si Maigret ini malah lepas kendali dan membuat kekacauan yang lebih besar, hingga memakan banyak korban, dengan tujuan agar Aira kembali berperang melawan Inggris. Liam meminta Maigret untuk menuliskan nama dan lokasi semua pelaku pengeboman. Setelah Liam melihat daftar namanya, dia baru sadar dan mengetahui kalau selingkuhannya yaitu Sarah merupakan salah satu komplotan dari pengeboman tersebut. Karena dia tidak mau ketahuan berselingkuh dengan teroris, akhirnya Liam membunuh Maigret. Kemudian Liam menyuruh Sean untuk memberikan nama dan lokasi pelaku kepada Kwan, agar dia bisa selamat dari ancaman Kwan. Sean yang berhasil melacak Kwan segera ingin melabraknya, tetapi Kwan sudah mengetahuinya lebih dulu. Kemudian aksi perkelahian Kwan dan Sean pun terjadi. Dan pertandingan tentu dimenangkan oleh Kwan. Biarpun Kwan sudah tua, tetapi pengalamannya lebih unggul dibandingkan dengan Sean. Kemudian Sean memberikan semua nama pelaku beserta lokasinya kepada Kwan, dan Kwan pun akhirnya melepaskan Sean. Setelah itu Sean menemui Liam, dan Liam sudah tahu tentang perselingkuhan Sean dan istrinya. Dan ternyata istri Liam ini juga ikut andil dalam rencana pengeboman tersebut, karena dia benci dengan Liam akibat Liam tidak mau membalaskan kematian dari kakaknya. Dan istri Liam ini juga memanfaatkan Sean. Istri Liam mendengar pembicaraan Sean dan Liam tentang kata sandi yang sudah Liam ubah. Kemudian istri Liam memberitahu ke pelaku bom kalau kata sandinya sudah diubah. Setelah berbincang-bincang, kemudian Liam memberikan tugas terakhir ke Sean untuk membunuh istrinya sendiri. Scene berganti ke polisi yang sudah mengepung tempat persembunyian kelompok autentik Aira dan siap menyerang para pelaku. Sedangkan Kwan yang bekerja sendiri menyamar sebagai tukang servis yang akan memperbaiki kebocoran gas di sana. Dan dia meminta bantuan dari manajer apartemen tersebut agar dia bisa masuk dan memeriksa semua kerusakan di sana. Kemudian Kwan pun berhasil masuk ke dalam ruangan kelompok autentik Aira. Dan dia langsung membalaskan dendam kematian anaknya. Ketika polisi mulai melakukan penyergapan, semuanya sia-sia. Karena saat mereka masuk, semua pelaku sudah dilumpuhkan oleh Kwan seorang diri. Kemudian pihak polisi menginterogasi Sarah yang masih hidup, dan polisi mengetahui rencana mereka. Kemudian polisi di bandara mencari keberadaan laptop Ian Wood yang sudah terpasang bom, dan akhirnya rencana pengeboman tersebut dapat dihentikan. Polisi kini sudah mengetahui bahwa Kwanlah yang menghabisi semua kelompok anggota autentik Aira, dan Kwan kini menjadi buronan polisi. Kemudian Liam dihubungi atasannya yaitu Catherine Davis, dan dia berterima kasih karena sudah memberikan informasi yang cepat sebelum pesawat tersebut diledakkan. Tetapi Catherine sudah mengetahui hubungan gelap Liam dan Sarah, salah satu anggota pengeboman tersebut. Karir Liam sebagai wakil menteri semakin terancam. Tapi untungnya Catherine bisa meminta pencabutan penghukuman kepada 5 orang. Salah satunya kepada Liam dan keponakannya Sean. Tetapi dengan catatan Liam harus mau mengikuti semua permintaan Catherine tanpa terkecuali. Kemudian Catherine menyuruh Liam untuk pergi ke London dan menyelesaikan masalahnya. Sesudah sampai di London, Liam kemudian didatangi oleh Kwan. Karena Kwan tahu Sarah selingkuhan Liam merupakan salah satu pelaku pengeboman. Jadi Kwan menganggap Liam telah berbohong kalau dia tidak tahu dengan nama-nama pelakunya. Kemudian Kwan menyuruh Liam untuk mengirimkan fotonya ke publik agar semua orang tahu bahwa Liam memiliki hubungan gelap dengan pelaku teroris. Besoknya Kwan kembali ke restoran, dan Lam yang mengetahui hal tersebut sangat bersyukur karena Kwan kembali dengan selamat. Pihak kepolisian yang sudah tahu keberadaan Kwan tidak mengambil tindakan dan hanya mengawasi Kwan dari jauh, karena mereka menganggap mereka memiliki hutang kepada Kwan. Karena Kwan sudah membantu mereka membasmi semua pelaku pengeboman. Dan film pun selesai. Akhir yang sangat melegakan.
Memang Jackie Chan ini dari dulu aktingnya tidak pernah mengecewakan. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.